Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait praktikum terstruktur kimia terapan yang berjudul pembuatan sabun. Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Salma Hayatul Mania, dengan NIM 220351000, dan rekan saya, Sadrispa Utami, dengan NIM 220351099, dan rekan saya juga ada Septiani Andila Putri dengan NIM 220351138. Baiklah, tujuan praktikum kami pertama itu membuat sabun dari berbagai minyak. Yang kedua dapat membedakan sabun mandi dan juga sabun cuci baju. Yang ketiga menjelaskan prosedur pembuatan sabun. Dan yang terakhir itu menjelaskan pengaruh air sadah terhadap sabun. Latar belakang kami melakukan praktikum ini yang pertama yaitu komponen komponen utama dari sabun ini. Nah, sabun ini tersusun atas asam lemak dan alkali yang sebagai komponen utama dalam penyusun sabun ini. Sabun di sini dibuat dengan cara saponifikasi, yaitu reaksi trigliserida dengan soda kaustik atau NaOH untuk menghasilkan sabun dan produk samping berupa gliserin. Nah, bahan pembuatan sabun ini dapat berupa lemak minyak hewani maupun lemak minyak nabati. Untuk bahan baku pembuatan sabun di sini, kami menggunakan virgin coconut oil atau VCO atau minyak kelapa murni dan juga minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama pada praktikum kami kali ini. Nah, untuk kandungan VCO sendiri itu ada asam laurat yang tinggi untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Sedangkan di sini minyak kelapa sawit itu memiliki kandungan asam palmitat atau rumus kimianya C16H3O2 sebesar 44,3% untuk menunjukkan kandungannya itu cukup tinggi. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama itu ada gelas ukur 25 mili, tabung reaksi, gelas kimia 100 mili, Erlenmeyer 250 mili, timbangan teknis, batang pengaduk, lampu spiritus, tungku kaki 3, kasa abses, cetakan, termometer, dan juga botol semprot. Sedangkan bahan praktikumnya itu ada larutan NaOH 25% sebanyak 25 mili, minyak kelapa 30 mili, zat warna tekstil, parfum secukupnya, deterjen serbuk, Aquades, dan juga larutan CaCl2 2 molar sebanyak 100 mili. Baiklah, untuk prosedur kerja akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Sadriswa Utami, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja, di mana yang pertama ada prosedur kerja pembuatan sabun minyak kelapa atau VCO. Pertama, minyak kelapa atau VCO disiapkan 30 mili, lalu masukkan ke dalam gelas kimia, panaskan sampai suhu antara 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan 20 mili NaOH 25%. Kemudian, aduk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 15 menit. Kemudian, ditambahkan pewarna dan parfum, ini opsional, dan masukkan ke dalam cetakan. Simpan kurang lebih 3 sampai 4 hari, dan terbentuklah produk sabun. Nah, prosedur yang selanjutnya yaitu pembuatan sabun minyak kelapa dan variasi minyak sawit. Yang pertama, minyak kelapa atau VCO 15 mili disiapkan, lalu ditambahkan dengan minyak sawit sebanyak 15 mili, lalu masukkan ke dalam gelas kimia, panaskan sampai suhu 45 derajat sampai 50 derajat Celcius. Kemudian tambahkan
20 mili NaOH 25%. Aduk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 15 menit dan tambahkan zat pewarna atau parfum. Kemudian masukkan ke dalam cetakan dan simpan kurang lebih 3 sampai 4 hari dan terbentuklah produk sabun. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja untuk uji busa. Pertama, siapkan gelas kimia. Masukkan 0,25 gram sabun dan 25 mili air. Lalu aduk larutan sampai sabun homogen. Masukkan 10 mili larutan sabun ke dalam tabung reaksi, lalu kemudian kocok kuat selama lebih kurang 1 menit. Lakukan langkah yang sama pada sabun variasi yang lainnya. Kemudian ada uji sadar. Siapkan tabung reaksi, lalu masukkan 10 mili larutan sabun ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 tetes larutan CaCl2. Kocok campuran selama 30 detik, biarkan selama 1 menit. Kemudian, lakukan langkah yang sama pada variasi sabun yang lain. Buatlah larutan pembanding deterjen 0,5 gram ditambah air dengan 25 mili, lalu diaduk pelan, kemudian ambil 10 mili, masukkan ke dalam tabung reaksi. Dan dengan langkah yang sama, tambahkan 4 tetes larutan CaCl2, kocok campuran selama 30 detik, lalu biarkan selama 1 menit dan amati yang terjadi. Kemudian ada uji pH. Larutan sabun diukur sebanyak 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu celupkan indikator universal ke dalam gelas kimia, dan terakhir catat pH-nya. Baik. Baik, di sini ada untuk hasil pengamatan. Ada jenis sabun yang pertama tuh larutan sabun eh, dengan VCO. Uji busanya tuh 8 cm, uji sada air 1 cm, dan uji pH-nya 11. Untuk larutan sabun, variasi PCO ditambah dengan minyak sawit. Untuk uji tinggi busanya 9,5 cm, tinggi busa uji sada airnya 3 cm, dan untuk uji pH-nya 10. Dan kemudian untuk variasi deterjen, uji busanya setinggi 9 cm dan uji sada airnya 5 cm, uji pH-nya 10. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sadrisfa Utami yang telah menjelaskan prosedur sekaligus hasil pengamatan. Untuk selanjutnya, pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Septiani Andila Putri. Kepada Septi, dipersilakan. Baik, untuk pembahasannya, di mana sabun yang dibuat dari VCO murni menunjukkan hasil busa yang memiliki tinggi 8 cm, yang menandakan bahwa asam laurat yang dominan dalam VCO mampu menghasilkan busa yang cukup banyak. Namun, saat VCO dicampurkan dengan minyak sawit, tinggi busa meningkat menjadi 9,5 cm. Ini dikarenakan adanya sinergi antara asam laurat dari VCO dan asam palmitat serta oleat dari minyak sawit dalam menghasilkan busa yang lebih stabil dan melimpah. Sementara itu, deterjen komersial menghasilkan busa setinggi 9 cm, masih dalam kisaran tinggi, tetapi menunjukkan bahwa sabun alami yang diformulasikan dengan tepat dapat menyaingi produk sintesis. Dalam uji ketahanan terhadap air sadah, sabun dari VCO murni hanya mampu menghasilkan busa setinggi 1 cm, yang menandakan bahwa sabun ini sangat mudah terdegradasi atau terikat oleh ion-ion kalsium dan magnesium dalam air sadah, membentuk endapan yang mengurangi efektivitas pembersihan. Penambahan minyak sawit meningkatkan daya tahan terhadap air sadah hingga 3 cm, menunjukkan bahwa formulasi campuran menghasilkan sabun yang lebih stabil.
dalam kondisi air yang mengandung mineral. Deterjen seperti yang diharapkan menunjukkan ketahanan tertinggi terhadap air sadah dengan tinggi busa setinggi 5 cm. Ini dikarenakan surfaktan sintesis dalam deterjen tidak bereaksi membentuk endapan dengan ion Ca2+ dan Mg2+. Dalam uji ketahanan terhadap air sadah, sabun dari VCO murni hanya mampu menghasilkan busa setinggi 1 cm, yang menandakan bahwa sabun ini sangat mudah terdegradasi atau terikat oleh ion-ion kalsium dan magnesium dalam air sadah, membentuk endapan yang mengurangi efektivitas pembersihan. Selanjutnya, dari segi pH, sabun dari VCO menunjukkan nilai paling tinggi, yakni di pH 11, yang mengindikasikan masih adanya sisa basa atau kurang sempurnanya reaksi saponifikasi. Namun campuran memi- namun sabun sabun campuran memiliki pH lebih rendah yaitu 10 yang lebih aman bagi kulit dan menunjukkan reaksi yang lebih sempurna. Deterjen pada deterjen memiliki pH 10. Di sini menunjukkan sifat basa yang umum pada produk pembersih namun tetap harus digunakan secara hati-hati untuk menjaga iritasi kulit. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Septiani Andila Putri. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dapat kami simpulkan dari praktikum yang telah kami lakukan bahwa sabun yang kami hasilkan dari campuran VCO dan minyak sawit itu memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Dengan ditandai adanya busa yang tinggi, ketahanan terhadap air sadah itu menengah dan pH-nya relatif di 10. Untuk sabun VCO murni itu sangat berbusa tetapi lemah terhadap air sadah dan memiliki pH yang tinggi. Sehingga itu kurang direkomendasikan untuk kulit yang sensitif. Yang ketiga itu deterjen sintetis itu tetap unggul dalam uji air sadah karena tidak mengalami pembentukan endapan. Namun penggunaannya perlu diperhatikan karena zat aktif sintesisnya bisa menimbulkan iritasi kulit ataupun polusi lingkungan. Nah, mungkin sekian hasil presentasi kami. Maaf jika kami ada salah dan kurang. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.